Shalom teman-teman semua. Salam. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pluralisme. Di sini saya akan membacakan latar belakang, pengertian dan pengertian pluralisme agama menurut tokoh-tokoh. Latar belakang dari pluralisme agama merupakan gagasan yang telah berkembang dengan besar dan memiliki akar sejarah yang mendalam serta kompleks. Konsep ini muncul tidak terlepas dari konteks sejarah Eropa, khususnya pada masa penjaraan di abad ke-18. Saat itu, rasionalisme mulai berkembang dan adanya upaya untuk membebaskan pikiran dari belenggu doktrin agama. Paham liberalisme yang menekankan pentingnya kebebasan, toleransi, serta keagamaan menjadi landasan bagi kemunculan pluralisme. Awalnya, pluralisme ini lebih dominan di kalangan masyarakat Kristen Eropa yang memiliki beragam sekte dan mazhab. Namun, seiring berjalannya waktu, ia meluas ke seluruh penjuru dunia pada abad ke-20. Berbagai konflik dan intoleransi antar pemeluk agama semakin mendasari perlunya gagasan ini guna menciptakan konsistensi yang damai. Persoalan yang sering terjadi menjadi sumber konflik seperti perdebatan mengenai kebenaran agama kini dikaji ulang dengan pendekatan pluralisme. Tokoh-tokoh seperti Moses Mendelssohn yang mempertanyakan kebenaran eksklusif agama Yahudi dan Ernst yang menguraikan 3 sikap umum terhadap agama, yaitu relatif, esensial, sama, serta berkaitan dengan asal-usul psikologis. Menjadi bagian penting dalam perkembangan pemikiran ini, berbagai pendekatan teologis seperti eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme hadir sebagai respon terhadap keagamaan agama yang ada. Kajian lebih mendalam tentang pluralisme agama kemudian dilakukan melalui 3 kategori utama, yaitu sosial, etika atau moral, dan teologi filosofi. Di sini adalah pengertian pluralisme. Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Dalam kamus teologi, pluralisme diartikan sebagai pandangan filosofis yang tidak menyederhanakan segala sesuatu pada suatu prinsip akhir, tetapi justru menerima adanya keragaman yang ada. Ini dapat mencakup beberapa bidang seperti budaya, politik, dan agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris, pluralisme memiliki 3 pengertian. Yang pengertian pertama itu dalam konteks kegerejaan. Pluralisme merujuk pada individu yang memegang lebih dari satu jabatan yang strukturis dalam struktur gereja, atau memegang 2 jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat religius maupun non-religius. Yang kedua yaitu dalam arti filosofi pluralisme, berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya lebih dari satu landasan pemikiran yang mendasar. Dan yang ketiga yaitu dalam konteks sosial politik. Pluralisme adalah sistem yang mengakui adanya konsistensi dari berbagai kelompok di mana tiap kelompok memiliki karakteristik dan perbedaan yang sangat khas. Dari ketiga pengertian ini dapat disederhanakan menjadi satu makna, yaitu konsistensi kelompok atau keyakinan yang terjadi secara bersamaan dengan tetap menghargai perbedaan atau karakteristik masing-masing. Setelah kita mendengar pengertian dari pluralisme, di sini ada 4 tokoh para ahli yang membahas tentang pluralisme agama. Di sini ada 4 tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Charles Kimball. Menurut Charles Kimball, salah satu ciri agama jahat yaitu atau evil adalah agama yang memiliki klaim kebenaran mutlak atau absolute truth claim atas agamanya sendiri. Yang kedua yaitu Moses Mendelssohn. Moses Mendelssohn itu dari tahun 1729 sampai 1786 yang membuat kebenaran eksklusif agama Yahudi menurut ajaran agama Yahudi. Kata Mendelssohn, seluruh penduduk bumi mempunyai hak yang sah atas keselamatan dan sarana untuk mencapai keselamatan itu tersebar sama luas, bukannya hanya melalui agama Yahudi seperti umat manusia itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig yaitu tokoh Yahudi lain yang menyatakan bahwa agama yang benar adalah Yahudi dan Kristen. Islam adalah suatu tiruan dari agama Kristen dan agama Yahudi. Yang terakhir yaitu Ernst Troels
mengemukakan 3 sikap populer terhadap agama-agama, yaitu yang pertama yaitu semua agama adalah relatif, yang kedua semua agama secara esensial adalah sama, dan yang ketiga yaitu semua agama memiliki asal usul psikologis yang umum. Nah, dalam tradisi Kristen dikenal ada 3 cara pendekatan atau cara pandang teologis terhadap agama lain. Pertama yaitu eksklusivisme, yang memandang hanya orang-orang yang mendengar dan menerima Bible Kristen yang akan diselamatkan, di luar itu tidak selamat. Dan yang kedua yaitu inklusivisme, yang berpandangan meskipun Kristen merupakan agama yang benar, tetapi keselamatan juga mungkin terdapat pada agama lain. Dan yang ketiga yaitu pluralisme, yang memandang semua agama adalah jalan yang sama dan sah menuju inti dan realitas agama. Materi selanjutnya saya berikan kepada teman kami. Yes. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas materi tentang sejarah pluralisme, pandangan para ahli tentang pluralisme agama, dan juga ide tentang pluralisme agama-agama. Yang pertama, sejarah tentang pluralisme. Pemikiran pluralisme pertama kali muncul pada masa yang disebut masa pencerahan di Eropa, tepatnya pada abad ke-18 Masehi. Masa yang disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern. Kemudian muncullah paham liberalisme yang di dalamnya memuat gagasan tentang kebebasan, toleransi, persamaan, dan keagamaan atau pluralisme. Pluralisme berakar dari paham liberalisme yang berkembang pada abad ke-18 Masehi di kalangan penganut agama Kristen di Eropa. Paham liberalisme lahir di tengah pergolakan pemikiran di Eropa yang timbul sebagai konsekuensi logis dari konflik-konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan nyata di luar gereja. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paham pluralisme yang berkembang merupakan upaya sebagai landasan teoritis dalam teologi Kristen untuk berinteraksi secara toleran dengan agama lain dan toleran terhadap sekte-sekte yang ada dalam agama itu sendiri. Yang berikut, pandangan para ahli tentang pluralisme agama. Yang pertama, David Breslau tentang pluralisme agama-agama. Menurut David, perbedaan antara agama-agama bukanlah soal kebenaran atau kesalahan, melainkan tentang berbagai persepsi terhadap satu kebenaran yang sama. Dengan demikian, mendiskusikan keyakinan keagamaan dalam konteks benar atau salah adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Keyakinan keagamaan merupakan hal yang sangat pribadi, di mana setiap individu berhak memeluk iman masing-masing. Yang kedua, John Hick menyimpulkan bahwa agama-agama di dunia selalu mengalami yang namanya perubahan. Meskipun mayoritas dari mereka mengklaim memiliki kebenaran yang abadi, setiap agama menjalani fase-fase transformasi yang signifikan, termasuk ekspansi, perpecahan, reformasi, dan juga penjarahan, serta masa-masa stabil. Hick mengakui bahwa Islam adalah agama yang paling sedikit mengalami perubahan, sementara Hindu lebih terbuka terhadap perubahan dan pengaruh dari luar. Pada prinsipnya, menurut Hick, tidak terdapat batasan untuk perkembangan di masa mendatang. Yang berikut, ide tentang pluralisme agama-agama. Yang pertama, Clement dan Origenes, Bapak Gereja Awal, menyebutkan adanya penyimpangan dalam pengertian teologis seperti pemahaman Allah melalui Taurat dan filsafat. Clement dan Origenes, Bapak Gereja Awal, menyebutkan adanya penyimpangan dalam pengertian teologis seperti pemahaman Allah melalui Taurat dan filsafat. Clement menyatakan bahwa pengenalan akan Allah bagi umat Yahudi dilakukan melalui Taurat, sedangkan bagi orang Yunani melalui filsafat yang terinspirasi oleh Logos atau Kristus. Sementara itu, Origenes berpendapat bahwa pada akhirnya semua makhluk termasuk setan akan diselamatkan. Pemikiran ini menjadi dasar bagi universalisme dan sekaligus berkontribusi pada perkembangan pluralisme. Yang berikut,
Schleiermacher, bapak teologi liberal modern yang menolak ajaran-ajaran Alkitab yang mapan. Schleiermacher tidak mengakui penebusan bagi seluruh umat manusia dan menyatakan bahwa agama Kristen hanyalah salah satu dari sekian banyak agama yang juga menawarkan keselamatan. Yang ketiga, Ernest Troels, yaitu tokoh yang memainkan peran penting dalam gagasan pluralisme agama, memberikan inspirasi bagi teologi kontemporer. Seiring dengan perkembangan ini, dunia teologi mengalami kemunduran. Munculnya universalisme berujung pada kelahiran teologi pembebasan dan teologi kemajemukan yang berupaya memberantas penderitaan manusia. Kebangkitan kembali agama-agama tradisional pun turut mempengaruhi perkembangan teologi pada saat itu. Demikian materi dari saya, akan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan membaca tentang kategori pluralisme agama. Yang pertama, kategori sosial. Dalam pengertian ini, pluralisme agama berarti semua agama berhak untuk ada dan hidup secara sosial. Kita harus belajar untuk toleran dan bahkan menghormati iman atau kepercayaan dari penganut agama lainnya. Yang kedua, kategori etika atau moral. Dalam hal ini, pluralisme adalah berarti bahwa semua pandangan moral dari masing-masing agama bersifat relatif dan sah. Jika kita menganut pluralisme agama, dalam nuansa etis, kita didorong untuk tidak menghakimi menganut agama lain yang memiliki pandangan moral berbeda, misalnya terhadap isu pernikahan, aborsi, hukum gantung, dan euthanasia. Yang ketiga, kategori teologi filosofi. Secara sederhana, berarti agama-agama pada hakikatnya setara, sama-sama benar, dan sama-sama menyelamatkan. Mungkin kalimat yang lebih umum adalah bahwa jalan menuju semua agama menuju pada Allah hanya jalan yang berbeda-beda. Selanjutnya, setiap kali kita menyebut pluralisme agama, yang dimaksud adalah pluralisme agama dalam kategori teologi filosofi ini. Yang berikut implikasi pluralisme agama, persepsi keberbagian agama. Yang pertama, filsafat klasik Yunani, pluralisme berlawanan dengan monisme yang merujuk pada unsur-unsur yang membentuk keberadaan alam. Yang berikut filsafat modern, William James menggunakan istilah plural yang menggambarkan keberadaan beragama dan ajaran. Yang berikut klaim kebenaran. Setiap agama memiliki pandangan dan respon yang berbeda-beda terhadap Tuhan ataupun kebenaran mutlak. Yang berikut falsafah pluralisme agama. Peter Birne yang menyimpulkan 3 premis utama falsafah ini, yaitu yang pertama, semua agama tradisi adalah sama. Semua agama dan tradisi pada dasarnya memiliki kesamaan dalam merujuk kepada Tuhan atau kebenaran mutlak. Oleh karena itu, seorang mungkin menganut agama Hindu jika dilahir di India atau memiliki Islam apabila lahir di Mesir. Seorang juga bisa mengidentifikasi sebagai penganut Buddha jika terlahir di Sri Lanka dan mungkin menganut Kristen jika lahir di Inggris. Yang kedua, setiap agama menawarkan janji keselamatan kepada pengikutnya. Oleh sebab itu, ungkapan seperti tiada keselamatan di luar gereja atau keselamatan hanya melalui Yesus menjadi tidak relevan. Para sarjana barat bahkan menyusulkan perlunya reformasi dalam teologi. Misalnya, Wilfred Kenwell Smith mengemukakan ide revolusi Kopernikan dalam teologi, sementara Paul F. Nitter menggunakan konsep teologi kebebasan dengan harapan agar hanya ada satu pendekatan teologis yang dapat diterapkan untuk memahami semua agama yang ada di dunia ini. Yang ketiga, setiap agama menyimpan pengetahuan mengenai Tuhan atau kehendak mutlak. Oleh karena itu, tidak ada satu agama pun yang berhak menafkan yang lain atau mengklaim bahwa agamanya adalah yang mutlak.
Smith berpendapat bahwa teologi Islam seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk menilai agama Hindu atau agama lainnya. John Hick menekankan bahwa seorang perlu melepaskan diri dari kerangka pandang agama tertentu jika ingin menilai agama lain. Baik, terima kasih atas presentasi daripada kami. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan dan juga kritik dari kawan-kawan semua. Oh, itu ada ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya mau bertanya dari bagian identitas pluralisme agama-agama. Yang pertama itu menurut Clement dan Origenes. Di sini mereka menyebutkan adanya penyimpangan dalam pengertian teologis, seperti pemahaman Allah melalui Taurat dan filsafat. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan penyimpangan dalam penelitian teologis tersebut? Di sini saya akan menjawab pertanyaan daripada kami. Itu tentang maksud dari penyimpangan daripada Clement dan Origenes. Nah, di sini penyimpangan dari Clement dan Origenes itu tentang penafsiran Alkitab. Nah, itu penafsiran Alkitab yang salah dan ajaran-ajaran dari doktrin-doktrin Kristen pada masa mereka. Nah, Clement dan Origenes itu mengakui bahwa pada masa itu pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh teologi-teologi lainnya itu tidak sama dengan apa yang mereka dapatkan daripada pengajaran Kristen. Demikian jawaban daripada kami. Mungkin Kakak Dina, apakah jawaban kami kurang jelas? Terima kasih Kakak atas jawabannya, sangat jelas. Oke. Kami juga membuka pertanyaan juga kepada teman-teman yang lain. Apakah teman-teman yang lain yang bertanya? Demikianlah jawaban daripada kami. Mungkin Kakak Dina, apakah jawaban dari kami kurang jelas? Terima kasih Kakak atas jawabannya. Oke, mungkin dari Kakak Dina dan teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan memberikan kepada Kakak Yesus untuk membaca kesimpulan daripada pluralisme agama. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari materi kami adalah pluralisme agama memberikan perspektif baru dan dalam memahami keragaman agama di dunia. Konsep ini mendorong terciptanya sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama, serta mengakui hak setiap agama untuk eksis dan berkembang. Pluralisme tidak hanya berfokus pada aspek sosial dan etika, tetapi juga menjelajahi dimensi teologi dan filosofis. Dengan mengakui bahwa setiap agama memiliki nilai dan kebenarannya sendiri, meskipun dengan cara pandang yang berbeda. Kontribusi para ahli seperti David Breslau dan John Hick sangat signifikan dalam pengembangan pemikiran ini, yang menekankan bahwa perbedaan antara agama lebih banyak terletak pada persepsi ketimbang pada kebenaran mutlak. Namun, pluralisme agama tidak luput dari perdebatan, terutama terkait klaim kebenaran mutlak yang dianut sebagai agama. Meski begitu, pluralisme tetap relevan sebagai kerangka berpikir yang dapat mendorong perdamaian dan harmoni bagi umat beragama yang di dunia yang semakin majemuk. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pluralisme agama menjadi sangat penting untuk membangun kehidupan beragama yang damai dan saling menghargai. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Salam.